Oke, yang pertama ada prinsip. Prinsipnya yaitu penambahan zat terlarut ke dalam pelarut murni akan menyebabkan perubahan sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Yang kedua ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menentukan keaktifan pelarut dan zat terlarut dengan menggunakan data penurunan titik beku atau D1. Dan yang kedua, menentukan berat molekul zat terlarut dengan menggunakan data kenaikan titik didih atau D2. Kemudian ada sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dari sifat itu, jadi semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Kemudian ada jenis-jenis sifat koligatif. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh adalah kondisi turunnya tekanan uap pelarut yang disebabkan oleh zat terlarut di suhu konstan. Tekanan uap larutan selalu lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni dengan rumus delta P sama dengan XT kali P0, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap, XT adalah fraksi mol terlarut, dan P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Yang kedua ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penambahan zat terlarut ke dalam pelarut murni yang menyebabkan penurunan beku larutan. Partikel zat terlarut mengganggu pembentukan kristal pada pelarut sehingga suhu yang lebih rendah diperlukan untuk membekukan larutan. Dengan rumus sama dengan delta TF sama dengan M kali KF. Di mana delta TF adalah penurunan titik beku, M adalah molalitas, KF adalah tekanan penurunan titik beku. Yang ketiga ada kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu tetap pada zat cair mendidih yang sudah melalui proses pemanasan. Titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni pada tekanan yang sama. Jadi semakin banyak jumlah zat terlarut, maka semakin tinggi kenaikan titik didihnya. Dengan rumus yaitu delta TB sama dengan M kali KB. Di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, M adalah molalitas, KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Kemudian ini adalah kurva dari sifat koligatif, di mana garis S adalah fasa padat, garis I fasa cair, dan V fasa uap. Di mana T1 adalah fasa cair dan T3 adalah fasa padat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi sifat koligatif. Sifat koligatif dipengaruhi oleh partikel zat terlarut dalam larutan. Jadi semakin banyak partikel zat terlarut, maka akan semakin besar efek sifat koligatif yang diamati. Selain itu, sifat elektrolit dan non-elektrolit juga dari zat terlarut berpengaruh. Elektrolit yang terionisasi menghasilkan lebih banyak partikel dalam larutan dibandingkan non-elektrolit. Kemudian ada larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut dalam larutan. Zat terlarut biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Larutan, yaitu berdasarkan tingkat kelarutannya. 1. Larutan tak jenuh, yaitu larutan yang pelarutnya dapat melarutkan sempurna tanpa melalui proses pemanasan dahulu. Yang kedua ada larutan jenuh, yaitu larutan yang pelarutnya dapat melarutkan zat terlarut tetapi harus melalui proses pemanasan. Dan yang ketiga ada larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang zat pelarutnya tidak mampu melarutkan lagi meskipun sudah melalui proses pemanasan. Yang selanjutnya jenis larutan berdasarkan konsentrasinya. Yang pertama larutan encer, yaitu larutan yang memiliki pelarut lebih banyak dibandingkan zat larutnya. Sedangkan larutan pekat yaitu larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut dibanding zat pelarutnya. Lalu berdasarkan daya hantar listrik, yaitu yang pertama larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua adalah larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Konsentrasi larutan dan juga sifat larutan. Yang pertama, konsentrasi larutan adalah menyatakan jumlah zat larut dalam sejumlah pelarut atau larutan.
Konsentrasi dipengaruhi sifat fisik dan kimia larutan seperti tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Adapun cara menentukan konsentrasi yaitu molalitas, menunjukkan jumlah zat terlarut dalam setiap kilogram pelarut dengan rumus M sama dengan mol zat terlarut per kilogram pelarut. Lalu ada molaritas. Molaritas adalah menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan dengan rumus M sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Lalu yang selanjutnya yaitu sifat larutan. Sifat larutan yakni larutan merupakan campuran homogen. Partikelnya berukuran kecil dan diameternya kurang dari 1 nanometer. Sifat fisik larutan meliputi sifat koligatif, sifat adiabatis, dan juga sifat konduktif. Yang selanjutnya yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion bebas hasil dan disosiasi zat terlarut. Larutan elektrolit terbagi menjadi elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah dan juga berbasis garam. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarutnya tidak dapat terionisasi dalam larutan. Non-elektrolit. Yang pertama, ciri-ciri larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, dapat terjadi proses ionisasi, lampunya dapat menyala terang atau redup, lalu adanya gelembung gas. Sedangkan ciri-ciri larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik, tidak terjadi ionisasi, tidak adanya nyala lampu, serta tidak adanya gelembung gas. Jenis-jenis larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Yang pertama, jenis larutan elektrolit yaitu ada elektrolit kuat, yaitu jenis larutan yang senyawanya penyusunnya berionisasi sempurna. Lalu ada elektrolit lemah, yaitu jenis larutan yang senyawa penyusunnya berionisasi sebagian. Lalu ada elektrolit berbasis garam, yaitu larutan yang terbentuk dari garam yang larut dalam air. Lalu ada jenis larutan non-elektrolit, yaitu senyawa kovalen dan nonpolar, yaitu senyawa yang tidak menghasilkan ion penghantar listrik. Sedangkan senyawa ion kovalen yaitu larutan yang terbentuk dari senyawa ion yang tidak terikat dengan senyawa kovalen. Contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Contoh larutan elektrolit kuat yaitu NaOH dan juga HCl. Larutan elektrolit lemah yaitu CH3COOH dan juga NH4OH. Sedangkan contoh larutan non-elektrolit senyawa kovalen polar yaitu H2O dan juga CH3OH. Lalu contoh larutan non-elektrolit senyawa kovalen non-polar yaitu etanol. Contoh larutan non-elektrolit ion senyawa kovalen yaitu CO2. Dan contoh larutan elektrolit berbasis garam yaitu NaCl dan juga NaCl3. Penurunan titik uap. Penurunan titik uap adalah salah satu sifat koligatif larutan. Molekul-molekul zat cair yang meninggalkan permukaan yang menyebabkan adanya tekanan uap zat cair. Semakin mudah molekul-molekul zat cair menjadi uap, maka semakin tinggi pula tekanan uap zat cair. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan larutan yang adanya zat larut, di mana akan menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dari pelarutnya. Contohnya saat penambahan alkohol dalam air. Tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dapat menghentikan aliran osmosis, yaitu pergerakan molekul pelarut atau biasanya air melalui membran semipermeabel dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi. Dinyatakan dengan rumus V sama dengan M kali R kali T. Kenaikan titik didih. Titik didih adalah suatu keadaan di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Titik didih larutan lebih tinggi dari pelarut murninya. Titik didih zat cair dapat diukur dengan tekanan 1 atm. Contoh penerapan sifat koligatif di kehidupan sehari-hari, yang pertama ada tekanan uap, contohnya adalah laut mati. Dan tekanan osmosis adalah penggunaan garam untuk mengawetkan makanan. Untuk contoh kenaikan titik didih adalah memasak dengan garam. Dan yang terakhir ada contoh penerapan titik beku adalah pembuatan es dengan metode diputar.
Penerapan sifat koligatif larutan. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap. Distilasi benzena. Pemisahan benzena dari toluena menggunakan tekanan uap dalam distilasi bertingkat. Yang kedua, ada penurunan titik beku, di mana pembuatan es putar, campuran garam dan es baru digunakan untuk menurunkan suhu hingga di bawah 0 derajat Celcius, untuk membantu pembekuan es yang berputar. Benzena dalam sifat koligatif. Benzena adalah senyawa golongan aromatik, di mana atomnya terdiri dari 6 atom hidrogen, memiliki rumus kimia C6H6. Benzena memiliki peran dalam sifat koligatif larutan, terutama dalam penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. CCl4 dalam sifat koligatif, atau karbon klorida, adalah pelarut organik nonpolar yang tidak bercampur dengan air, digunakan dalam sifat koligatif untuk penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. CCl4 memiliki berat molekulnya 153,82 gram per mol. Naftalena dalam sifat koligatif. Naftalena memiliki rumus kimia C10H8, termasuk ke dalam senyawa organik nonpolar. Dia memiliki peran dalam sifat koligatif larutan, terutama dalam penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan perubahan titik beku. Garam dapur dalam sifat koligatif. Garam dapur adalah senyawa ionik yang larut dalam air dan mengalami disosiasi menjadi ion-ionnya, karena NaCl terdisosiasi menjadi 2 ion. Efeknya dalam sifat koligatif larutan lebih besar dibandingkan zat non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini meliputi: yang pertama, tabung reaksi besar. Sebanyak 1 buah sebagai selubung pada tabung reaksi sedang. Kemudian ada termometer sebanyak 2 buah digunakan untuk penentuan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Kemudian ada tabung reaksi sedang sebanyak 1 buah digunakan sebagai tempat untuk menampung pelarut atau larutan yang diamati penurunan titik bekunya. Kemudian ada termos sebanyak 2 buah digunakan untuk menampung tabung reaksi besar dan tabung reaksi sedang. Kemudian ada kaca pembesar sebanyak 1 buah digunakan untuk mengamati skala pada termometer. Kemudian ada botol semprot sebanyak 1 buah digunakan untuk menampung aquades. Kemudian ada kaca arloji sebanyak 2 buah digunakan untuk menampung bahan naftalena yang telah ditimbang. Kemudian ada pengaduk lingkar sebanyak 1 buah digunakan untuk proses pengadukan larutan atau pelarut pada tabung reaksi sedang. Kemudian ada heating mantle sebanyak 1 buah digunakan untuk memanaskan pelarut atau larutan yang digunakan dalam penentuan kenaikan titik didih. Kemudian ada statif sebanyak 1 buah sebagai penyangga untuk klem universal. Kemudian ada klem universal 1 buah digunakan untuk menjepit alat Cottrell. Kemudian ada labu Erlenmeyer 50 ml 2 buah untuk menampung pelarut. Kemudian ada gelas kimia 250 ml 1 buah. Kemudian ada neraca analitik 1 buah digunakan untuk menimpang zat terlarut. Kemudian ada gelas kimia 1 buah 1000 ml. Lalu kemudian ada selang 1 buah digunakan sebagai aliran pendingin pada alat Cottrell. Kemudian ada spatula 1 buah untuk mengambil zat terlarut. Kemudian ada alat Cottrell 1 buah yang digunakan sebagai tempat untuk menampung pelarut atau larutan yang diamati kenaikan titik didihnya. Bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini meliputi pelarut benzena dan CCl4, di mana total jumlahnya sekitar 23,69936 gram. Kemudian ada naftalena yang digunakan sebanyak 0,8035 gram, di mana naftalena digunakan untuk percobaan penurunan titik beku dan juga kenaikan titik didih, yang masing-masing percobaan menggunakan sekitar 0,4 gram. Kemudian ada batu didih digunakan sebanyak 4 butir. Kemudian ada es batu digunakan untuk secukupnya. Kemudian ada garam digunakan juga secukupnya. Lalu ada aquades sebanyak 150 ml yang digunakan. Prosedur percobaan penurunan titik beku. Pertama, membersihkan tabung reaksi sedang, pengaduk lingkar, dan ujung termometer Beckman. Kemudian, memasukkan sejumlah pelarut ke dalam tabung reaksi sedang. Lalu, mencatat berapa gram pelarut yang ditambahkan ke dalam tabung tersebut.
Lalu memasang termometer beserta pengaduk pada tabung reaksi sedang dan mencelupkan sebagian besar tabung ke dalam termos yang berisi es dan garam. Kemudian aduklah perlahan-lahan dan tunggu sampai pelarut beku. Amati apakah ujung air raksa masih di receiver atau di bawah sumbat. Apabila hal itu terjadi, maka termometer diset dan diulangi. Kemudian, mengeluarkan tabung dari termos es dan menunggu pelarut cair. Lalu, memasang tabung reaksi besar sebagai selubung tabung reaksi sedang. Dicelupkan perangkat ke dalam termos berisi es dan diaduk perlahan. Kemudian, mengamati temperaturnya dan catat tiap 1/2 menit. Temperatur akan perlahan turun, kemudian akan tetap. Kemudian, menghentikan pengamatan apabila diperoleh temperatur tetap selama 10 data pengamatan. Adanya fluktuasi di sekitar harga tertentu dapat terjadi. Memastikan dengan melihat bahwa pelarut keruh karena membeku dan mengeluarkan tabung dari perangkat. Lalu, menimbang dengan teliti zat terlarut, memasukkan sejumlah zat terlarut ke pelarut dan diaduk. Lakukan kembali langkah 5-7 di atas dan menambahkan sejumlah zat terlarut bila dihendaki, serta dilakukan pengamatan dengan cara yang sama. Harus diperhatikan jumlah zat terlarut tidak melampaui konsentrasi 3 molar. Prosedur percobaan kenaikan titik didih. Pertama, membersihkan dasar alat kotrel dan termometer pada bagian dalam alat. Kemudian memasang alat sesuai petunjuk asisten. Memasukkan 3-5 butir batu didih. Lalu memasukkan sejumlah pelarut ke dalam alat hingga bagian corong terbalik terendam. Lalu menghitung gram pelarut yang digunakan dengan menimbang sisa yang tidak digunakan. Menghidupkan aliran air dan heating mantle. Lalu menunggu sampai pelarut mendidih dan dilihat apakah pendidihan merata dan reservoir air raksa terbasahi oleh pelarut yang naik melalui pipa kecil. Mengamati dan mencatat suhu pendidihan selama 10 kali tiap 1/2 menit. Bila tidak tetap, pengamatan harus diperpanjang. Mematikan aliran listrik heating mantle dan mendinginkan alat kotrel. Jangan dibuka alat sebelum pelarut betul-betul dingin. Lalu, menimbang secara teliti zat terlarut, kemudian memasukkan ke dalam alat kotrel. Melakukan langkah 5-7 di atas. Pembahasan percobaan penurunan titik beku. Naftalena dapat menurunkan titik beku pelarut benzena karena terjadinya fenomena yang dikenal sebagai penurunan titik beku atau depresi titik beku yang merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Secara molekuler, ketika benzena murni membeku, molekul-molekul benzena tersusun dalam pola yang teratur membentuk struktur padat. Namun, jika ke dalam benzena ditambahkan naftalena, maka molekul naftalena akan berada di antara molekul-molekul benzena. Keberadaan naftalena ini mengganggu kemampuan molekul benzena untuk menyusun diri ke dalam bentuk padat saat mencapai titik bekunya. Karena susunan kristal menjadi lebih sulit terbentuk, energi yang dibutuhkan pun untuk membeku menjadi lebih besar. Akibatnya, sistem harus didinginkan ke suhu yang lebih rendah daripada titik beku benzena murni agar pembekuan dapat terjadi. Inilah yang menyebabkan penurunan titik beku pada larutan. Pembahasan untuk percobaan kenaikan titik didih. Naftalena dapat menaikkan titik didih pelarut karbon tetraklorida atau CCl4 karena terjadi fenomena yang disebut kenaikan titik didih, merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan. Ketika naftalena ditambahkan ke dalam CCl4, maka molekul-molekul naftalena akan menempati ruangan di antara molekul-molekul pelarut dan
mengganggu kemampuan molekul CCl4 untuk menguap. Ini menyebabkan penurunan tekanan uap larutan dibandingkan dengan pelarut murni. Karena tekanan uap menjadi lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni pada suhu tertentu, larutan memerlukan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uapnya dapat mencapai tekanan atmosfer dan mendidih, sehingga titik didih larutan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Naftalena tidak mudah menguap dan tidak berasosiasi atau terdisosiasi dalam larutan, sehingga kontribusi yang terdapat sifat koligatif murni berasal dari jumlah partikelnya dalam pelarut. Karena itu, semakin banyak naftalena yang ditambahkan, semakin besar gangguannya terhadap tekanan uap CCl4 dan semakin tinggi pula kenaikan titik didih yang terjadi.